Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pada saat malam hari ini kita boleh sama-sama kembali datang beribadah. Mari kita mau meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kita mau tetap setia, kita mau tetap taat untuk tetap terus beribadah. Kita angkat pujian, satu hal yang kurindu. Tuhan yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Itulah kerinduan kami ya Tuhan, kalau kami boleh datang kepadamu, sebab Engkau adalah Bapa di dalam kehidupan kami, Allah yang maha baik, Allah yang mulia, Allah yang patut kami puji dan kami puja untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus,
kalau pada saat malam hari ini kami boleh dikumpulkan kembali untuk datang bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih dahulu kami mau meletakkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh diperlayakan untuk datang menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus. Jangan biarkan keberadaan kami ya Bapa, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus boleh hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam setiap ibadah yang kami lakukan, semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Semuanya boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Terlebih ya Bapa, setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini. Bukan dengan keberadaan kami ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami ya Bapa, tetapi oleh karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh melayani akan Engkau. Kami boleh diperlayakan untuk datang, untuk menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Biarlah oleh karena kasih karunia-Mu ya Bapa, kami boleh melayani semua itu di dalam takut akan Tuhan. Sehingga semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Yesus sudah hadir bersama-sama dengan kami. Walaupun ya Bapa kami terpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya kami boleh dipersatukan oleh kasih-Mu di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah di dalam segala kehidupan kita boleh tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan biarlah kita boleh tetap taat, setia, sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan air telah tiba, Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan air telah tiba, Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Dia kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan air telah tiba, Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah
biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Biarlah dimanapun kita berada, kita boleh tetap menjadi terang, menjadi saksi, sehingga dimanapun kita berada, banyak jiwa yang boleh datang untuk mengenal kepada Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, Pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang paling pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, menjadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku melayani. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang paling pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, menjadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku melayaninya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, hidup paling istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku melayaninya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Haleluya. Tiba saatnya kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, agar kita boleh mendengar suara Tuhan. Kita angkat pujian, berikan ku hati. Berikan ku hati
seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita yang boleh kami rasakan pada saat malam hari ini. Bila segenap pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami letakkan di hadapan-Mu, penuh dengan kekurangan ya Tuhan. Tetapi kami mau agar semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Mohon kiranya Engkau yang boleh memperlengkapi kepada hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah bukan dengan keberadaan hamba-Mu lagi, tapi biarlah kuat kuasa Roh-Mu Kudus-Mu boleh hadir di dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga Tuhan dikala hamba-Mu berkata-kata, bukan dia lagi yang berkata-kata, tapi Engkau ya Bapa Roh Kudus-Mu yang boleh berbicara kepada kami semua. Sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang dari surga. Kami semua yang mendengarkan ya Tuhan, jagalah hati kami, jagalah pikiran kami, sehingga kehidupan kami, mata telinga rohani kami, hanya tertuju kepada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini, sebab hanya oleh anugerahnya lah kalau kita masih boleh beribadah pada malam hari ini. Kita akan mulai renungan kita malam hari ini yang terambil dari Matius 7 ayat 13 sampai 14. Saya ulangi, Matius 7 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Kita sudah mengenal dari sejak zaman kita bersekolah minggu, kita sudah diperkenalkan melalui lagu ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar api, jiwa mati, api yang sempit, jiwa bergelori. Setelah kita diperdengarkan lagu itu, sudah lama. Tapi apakah kita mau berjalan di tempat yang sempit itu, di jalan yang sempit itu? Karena dari Matius 7 ini, dari ayat yang kita baca, ini adalah perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, masuk melalui pintu yang sesak. Saudara, kalau kondisi sesak itu
Bukannya hanya penuh, tapi dijejal. Sehingga orang itu mau lihat pasti terhimpit. Bukan suatu hal yang mudah, mungkin perlu perjuangan. Mungkin di sana kita rasakan sakit, karena saking sesaknya pintu itu. Bukan hanya itu, saudara, itu belum selesai, itu baru pintu masuknya. Dan ternyata selain pintunya sesak, jalannya juga sempit. Dan yang mau jalan itu bukan hanya kita, tapi semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus mau berjalan di jalan yang sempit itu. Itu sebabnya karena jalan itu begitu sempit dan banyak orang yang melaluinya, pasti orang akan senggol kiri, senggol kanan bersentuhan. Itu yang terjadi. Butuh perjuangan. Kenapa Tuhan katakan disuruhnya kita di jalan yang itu? Udah sempit, pintunya sesak. Karena hanya melalui jalan itulah kita menuju kepada keselamatan. Karena di sini dikatakan lebarlah pintu, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Orang akan lebih memilih jalan yang lebar. Kenapa? Karena dia tidak perlu bersusah, tidak perlu berhimpit, tidak perlu berjuang. Karena pintunya lebar, jalannya lebar. Tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Nah, yang kita pelajari adalah apakah jalan yang sempit ini? Apakah pintu yang sesak itu? Yesus memang pernah berfirman, "Akulah pintu." Masuk melalui Yesus sebagai pintu keselamatan. Itu berarti kita harus tetap hidup tinggal di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Dari sini dapat kita ketahui apakah sebenarnya jalan yang sempit itu. Jalan yang sempit itu tidak lain dan tidak bukan adalah firman Allah. Firman, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Gak ada kompromi, saudara. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, baru menuju kepada keselamatan. Firman Tuhan itu kan peta. Diibaratkan itu peta yang ditinggalkan Tuhan untuk setiap anak-anaknya untuk menuju ke surga. Ini arahnya. Kan sama. Jalan yang sempit ini juga menuju kepada kehidupan. Ke surga yang kekal. Hidup yang kekal. Firman Tuhan juga kalau kita mengikuti, itulah akan menuju kepada hidup yang kekal. Mengapa jalan yang dikatakan sesuai dengan firman Tuhan itu adalah jalan yang sempit? Karena dalam firman Tuhan itu banyak perintah Tuhan yang melarang kita untuk melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Hal-hal yang berdosa. Sedangkan dunia menawarkan kepada kita segala kebaikan yang membawa kepada kebinasaan. Tapi firman Tuhan menawarkan kepada kita kebaikan yang membawa kita kepada kehidupan. Sempit gak enak.
Kenapa? Karena di sini pun ada larangan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harus begini, harus begitu. Sepertinya hidup kita tuh diatur, terkekang oleh firman Tuhan ini. Itu yang manusia tidak suka. Terkekang, gimana ya? Kayak terkekang lah hidupnya oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang melarang ini itu, yang mengharuskan ini itu. Terlalu banyak aturan kalau orang dunia bilang. Tapi sesungguhnya walaupun ini terlihat seolah-olah dia mengekang kita, ini membawa kita kepada keselamatan firman Tuhan ini. Kita dikekang supaya kita jangan berbuat dosa, saudara. Jadi hidup dalam lingkupan firman Tuhan. Jangan keluar-keluar. Memang sempit, memang tidak enak. Kalau kita baca di nas yang lain, kayak di Lukas 13, di situ dikatakan justru malah berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu. Bukannya masuk, berjuang. Kalau dikatakan perjuangan, pasti ada pengorbanan. Pengorbanannya apa? Yaitu segala kesenangan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu harus ditanggalkan dari kehidupan kita. Maka saya katakan, jalan yang sempit itu adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, mari kita lihat dalam Matius 11 ayatnya yang ke-29-30. Ini ayat yang sangat terkenal. Matius 11 ayatnya yang ke-29 dan 30. Demikianlah firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Garis bawahi ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Itu perintah. Banyak orang yang tidak mau menjalankan perintah ini. Memikul kuk setiap hari. Siap menderita demi nama Yesus. Itu yang orang tidak mau lakukan. Orang zaman sekarang ini lebih senang mencari apa yang menyamankan dirinya. Tidak mau memikul kuk, tidak mau memikul beban yang Tuhan. Padahal di sini dikatakan kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa dikatakan enak dan kenapa dikatakan ringan? Karena pada saat kita mau menuruti firman Tuhan ini, kita mau memikul kuk ini, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita dapat memikulnya, untuk kita dapat membawanya. Kuk salib Kristus. Kita akan dikuatkan kalau kita tetap berpegang kepada firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan.
Artinya belajar itu mengikuti setiap teladan firman Tuhan Yesus. Itu artinya belajar. Kita tahu, kita pasti mengingat bahwa Tuhan Yesus pun telah dicobai oleh iblis di padang gurun sebanyak 3 kali. Apa yang kita pelajari di sana? Kalau kita melihat Tuhan Yesus, walaupun dia adalah Allah, dia bisa menghardik itu iblis. Sekejap tidak akan bisa bertahan karena dia adalah Allah. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tapi Tuhan Yesus mengalahkan setiap pencobaan iblis dengan firman-Nya. Dengan firman Allah sendiri. Tuhan Yesus mengandalkan itu. Dia memakai itu. Kenapa dia tidak memakai kuasa kealahannya? Untuk memberikan teladan kepada kita. Bahwa kalau kita mau menang dari setiap pencobaan. Setiap dari panas si jahat. Pergunakanlah firman. Itu mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dijamin kita pasti menang. Kenapa? Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Dan dia menang terhadap pencobaan itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kenapa kita tidak mengikuti teladannya? Datang pencobaan dikit, mengeluh. Datang pencobaan dikit, mengeluh. Kenapa kita tidak lari ke firman? Yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Bahkan memberikan jalan keluar kepada kita. Coba kita lihat ayatnya dalam Ibrani 4 ayat 14 dan 15. Ibrani 4 ayat yang ke-14 dan 15. Yesus sebagai imam besar. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Jadi Yesus sendiri sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan. Dia juga dicobai oleh iblis. Tapi dia tidak pernah jatuh ke dalam pencobaan, tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Dia menang atas pencobaan. Kenapa? Karena dia menggunakan firman Tuhan. Itu yang diteladankan kepada kita. Itu yang ditinggalkan kepada kita. Itu sebabnya kita perlu hidup sesuai dengan firman. Inilah jalan yang sempit itu. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya sudah sering kali bilang, kalau kita sungguh beruntung, Tuhan masih berbelas kasih. Kalau bagi kita disiapkan khatam tiap hari.
itu dibaca, diikuti. Setia dulu di situ. Kalau kita bisa membaca, kita bisa mengikuti firman Tuhan itu, artinya kita tahu firman, jadi kita tahu jalannya. Kita mengerti bagaimana kita harus hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca, tidak menyukai firman, bagaimana kita dapat mengatakan kita bisa hidup sesuai dengan firman? Bagaimana kita bisa mengikuti teladan dari Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan pencobaan dengan firman? Tidak ada yang lain, saudara. Pencobaan, panah-panah api dari si iblis itu yang diarahkan ke kita. Hanya dengan firman. Sekali lagi, hanya dengan firman kita bisa beroleh kemenangan. Kita akan baca ayatnya yang terakhir dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14 sampai 16. 1 Petrus 1 ayatnya ke-14 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Inilah yang menjadi nasihat kita. Nasihat bagi kita. Bagaimana kita harus hidup. Mari kita menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada firman Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, kalau Tuhan katakan jalani. Jalan yang sempit itu mari kita jalani. Kalau firman Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Mari kita memikul, mau kita memikul kuk yang Tuhan berikan. Dan kita hendaknya selalu menguduskan diri. Membuang semua segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Seperti ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kalau dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan, jika anak manusia datang, adakah ia dapati iman di bumi? Kalau kita sudah mau menguduskan segenap kehidupan kita, kalau kita mau taat kepada Tuhan, maka kita dengan yakin akan menjawab, ini aku Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan mengangkat satu pujian sampai akhir hidupku. Siapapun engkau tak
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah walaupun ini diadakan secara online ya Tuhan, tapi kasih dan kuasa-Mu boleh tetap sampai kepada mereka yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu kiranya boleh sampai kepada mereka yang telah mengikuti ibadah-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dialah pengajaran yang Engkau berikan boleh tetap tinggal dalam hati kami, dan kami boleh Engkau jadikan pelaku-pelaku firman-Mu, agar hidup kami ya Tuhan semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami membawa segenap kehidupan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. 1 minggu lamanya biarlah ada pimpinan penyertaan-Mu Bapa di dalam segenap kehidupan kami. Sampai kami kembali berkumpul untuk beribadah di tengah minggu ini ya Tuhan, di minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami lakukan segenap ibadah di malam hari ini, itu semua boleh berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Dan di dalam nama itu juga kami akan bersama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah ya Tuhan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.